Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Gimana kabarnya kawan-kawan? Kawan-kawan seiman, baik yang di tanah air Indonesia ataupun mungkin yang berada di luar negeri, khususnya yang bisa mengerti bahasa saya ini. Karena saya orang Indonesia, jadi saya pakai bahasa Indonesia. Dan kebetulan saya juga tidak bisa bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina, saya nggak bisa itu. Yang bisa itu saya cuma dua bahasa, satu bahasa Indonesia dan satu lagi bahasa Sumatera Barat. Nah itu saya bisa. Alhamdulillah itu suatu keberkahan dari Tuhan, saya bisa berbicara dua bahasa itu. Jadi kalau kawan-kawan satu iman dimanapun berada, pandai beraneka macam bahasa, berarti itu merupakan satu keberkahan dari Tuhan yang luar biasa sekali. Karena tidak semua orang diberikan pengertian, ilmu, pengetahuan oleh Allah itu, apalagi untuk bisa menguasai berbagai macam bahasa. Tapi sekarang kita ini hidup di zaman modern, di mana teknologi sudah semakin maju, sudah semakin canggih. Jadi kita tidak perlu merasa khawatir lagi tidak pandai bahasa Inggris, tidak pandai bahasa Arab, tidak pandai bahasa Mandarin, Cina, dan bahasa lainnya. Tapi sudah sekarang ini, karena kita hidup di zaman canggih, sudah ada dibikin oleh orang-orang yang berilmu, seperti Al-Quran yang sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Seperti ini, Juz Amma, yang tadinya isinya Al-Quran huruf Arab semua, sekarang sudah dibikin canggih. Nah ini sudah ada Arabnya, ada Latinnya, dan kemudian ada terjemahannya. Nah, itulah canggihnya. Nah, kita hidup di tahun 2022 ini. Dan kecanggihan teknologi ini akan terus berkembang sampai kemudian hari kiamat nanti. Dan mungkin di menjelang atau di waktu-waktu hari kiamat itu nanti, atau di saat bumi ini akan digulung, dihancurkan, gunung-gunung diterbangkan seperti kapas gitu, manusia itu akan diterbangkan seperti anai-anai. Mungkin ilmu orang pada saat itu mungkin sudah pada canggih, sehingga ritual agama Islam itu sudah terbelakang, seperti sholat, mengaji, puasa, itu sudah tidak lagi dilakukan orang, karena sudah banyak orang-orang pintar dan banyak kesibukan yang dia lakukan, sehingga dia itu sudah tidak lagi membutuhkan agama. Dan berarti kalau dia tidak membutuhkan agama, berarti dia sudah tidak lagi membutuhkan Tuhan. Nah, di saat itulah dunia ini akan dilipat oleh Tuhan itu. Dibalikkan, yang atas dibikin ke bawah, yang di bawah dibikin ke atas. Nah, saya yakin kita yang hidup di zaman sekarang ini tidak akan menemukan itu kiamat. Karena kiamat itu mungkin terjadi mungkin 5.000 atau 2.000 atau 1.000 tahun lagi. Sedangkan kita yang hidup sekarang ini, walaupun baru lahir, itu hanya 70 tahun lagi akan meninggal dunia. Apalagi kawan-kawan yang sekarang ini sudah berumur 45 tahun. Nah itu sebentar lagi itu meninggal dunia. Jadi tidak bakalan lama kita hidup di atas dunia ini. Jadi yang namanya kiamat Dajjal itu kita tidak akan menemukan dia. Itu urusan nanti itu. Dajjal itu urusan orang yang hidup di setelah detik-detik hari kiamat. Jadi kita tidak usah memikirkan Dajjal. Kita pikirkan saja diri kita, kamu bisa membaca Al-Quran atau tidak. Itu sudah kamu amalkan isi Al-Quran itu apa belum? Itu. Nah kalau belum bisa membaca Al-Quran, belajarlah membaca Al-Quran. Kalau belum mengamalkan Al-Quran, isi Al-Quran, perintah-perintah Tuhan, maka itu yang harus dikerjakan dahulu. Sebab jika kamu mati nanti,
di alam kubur itu, malaikat itu akan mempertanyakan itu. Waktu, mata, telinga, tanganmu, kakimu. Nah, itu akan ditanyakan Tuhan. Apakah semua pemberian Tuhan itu kamu pergunakan untuk kepentingan Tuhan atau tidak? Nah, kalau tidak, maka cambuk-cambuk malaikat itu akan mendera dirimu dalam waktu yang tidak terbatas. Kalau kiamat itu terjadi 1000 tahun lagi, maka orang yang berdosa itu akan disiksa di kuburan itu selama 1000 tahun. Nah, enggak usah dibayangkan itu. Itu sesuatu yang sangat mengerikan. Oke kawan, itulah uraian singkat dari saya. Itu bukan ancaman ya, tapi itu janji Allah. Apabila seorang itu mati dalam keadaan berdosa, maka dia itu akan disiksa di kuburan itu, dipatok oleh ular yang berkepala 9. Bayangin aja itu, satu ular kobra aja matok orang di dunia ini bisa mati dalam jarak 1,5 jam. Tapi dia anehnya nanti siksaan Tuhan itu, orang itu hanya setengah mati terus hidup kembali. Jadi dia selalu merasakan sakit yang berkepanjangan, tidak putus-putus rasa sakit dipatok ular itu. Jadi kalau kamu pernah dipatok ular, nah bayangkan saja nanti ada ular yang berkepala 9. Sekali matok 9 ekor, tuk 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 tuk. Bayangkan aja itu. Badan kamu itu langsung membiru, hitam, merah, tapi tidak mati gitu. Tetap dibiarkan merasakan sakit yang berkepanjangan. Itulah janji Tuhan. Sebagai orang yang beriman, kita harus percaya akan siksa kubur dan siksa akhirat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai orang yang dititipkan ilmu oleh Tuhan kepada saya, itu ilmu kecil namanya mungkin ya ini ya. Ilmu mengajar Iqra. Ini mungkin ilmu kecil gitu. Banyak orang yang memiliki ilmu ini tapi mungkin dia tidak mau mengamalkannya atau mengajarkannya kepada orang lain. Tapi berhubung saya ini takut mati, takut disiksa, takut dipatok ular, takut masuk neraka, akhirnya saya membuat konten atau video ini, atau sengaja merilis video-video saya ini supaya saya bisa ada waktu setiap hari itu membaca Al-Quran dan berbuat baik kepada orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di halaman 26. Ini huruf Arabnya, ini yang kedua, ini yang ke-6. Sebenarnya saya tidak begitu pandai gitu. Tapi ya sengaja ini saya pelajari gitu. Biar saya juga tidak terlalu bodoh gitu. Nah, ini huruf lam, berhubung dia di garis di atas, ini jadi la. Kalau nanti di bawah garisnya berarti itu li. Kalau lamnya 2, yang satu la, yang satu li, berarti itu lali. Oke kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Qolaba, ja'ala, kholato, zakaro, gholazo, qofaso, halafa, dagosa, syakala, doro'a, zatazo, kalala, abatasa, jahaho, da, za, ro, za, sa, sya, so, do. Panjangkan bibirnya ya. So, do, to, zo. Ini panjang juga bibirnya nih. To, zo. Ini di hidung. A, tenggorokan. Ro, fa, tenggorokan lagi. Ko, ga, la. Nah, kita lanjut ke halaman 27. Di halaman 27 ini namanya huruf mim. Nah, ini mimnya orisinil, ini masih berbentuk asli ya, belum dimodifikasi, belum dirubah, belum direnovasi. Nanti dirubah di Iqra selanjutnya. Nah, di Iqra 1 ini kita main huruf tunggal dulu, biar mata-mata kawan-kawan itu
bisa sinkron gitu ya. Nanti kalau dirubah tidak begitu kaget. Jadi di sini tidak ada huruf aneh gitu. Masih huruf normal. Romado, lamasa, jama'a, farodo, karoma, kholato, somada, zotaza, mazako, syamala, falaha, gomama, abata, saja, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, ro, fa, ko, ka, la, ma. Nah gitu kawan. Jadi membaca Iqra atau belajar membaca Iqra ini kita harus memakai metode antara guru dan murid. Jadi tidak boleh kaku, tidak boleh tegang, tidak boleh seram. Jadi murid itu harus dibikin dia itu se-enjoy mungkin gitu. Jadi biar dia itu tertarik belajar kepada kita atau tertarik belajar ilmu Al-Quran itu. Kalau murid itu dikasih wajah seram, tegas, beringas, apalagi kelihatan ganas, pegang rotan begitu, jadi murid itu dia tidak mau belajar, takut katanya. Padahal Allah tidak ada mengajarkan kepada kita mengajarkan ilmu agama itu dengan sistem kekerasan. Bahkan Nabi Muhammad itu dilarang oleh Allah, jangan kau memaksa orang itu untuk masuk Islam. Kalau aku mau, aku bisa membuat semua orang yang hidup di atas dunia ini beriman kepadaku. Nah, itulah gambaran dari Tuhan itu, bahwa keanekaragaman manusia itu memang sudah dikehendaki oleh Allah. Jadi kita urus saja agama kita, jangan mengurusin agama orang lain. Oke lah kawan. Terima kasih atas waktunya. Silakan di like, di subscribe, dibagikan, di share ke media sosial lainnya, dibagi-bagikan kepada kawan-kawan yang lainnya. Ya, siapa tahu di antara mereka itu ada yang membutuhkan seorang guru yang mau belajar mengaji, tapi berhubung mungkin dia susah untuk mencari guru, bagikan video saya ini kepada dia. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Insya Allah saya akan membuat video-video ini dari Iqra 1 nanti sampai ke Iqra 6. Insya Allah. Kalau Allah memberikan umur yang panjang, mata yang sehat, badan yang sehat kepada saya akan memenuhi janji saya untuk menamatkan Iqra 6 ini sebelum meninggal dunia. Nah, itu tergantung Tuhan saja. Kalau Allah izinkan seseorang itu berbuat baik, maka itu akan terjadi. Begitu juga dengan sebaliknya. Terima kasih kawan. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.